Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mendapatkan kemenangan karena kita sempat menghadiri salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebiasaan, bukan hanya saat kita berada di pondok, tapi juga untuk seterusnya setelah kita pulang ke rumah sampai kita dewasa, bahkan sampai kita tua, terus selalu hadir salat berjamaah di masjid. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ya, anak-anakku sekalian, saya ingatkan kembali bahwa untuk pengajian kitab hadis kita menghafal, ya. Jadi janganlah nanti ditagih lagi hafalannya baru mau menghafal. Saya mohon supaya betul-betul ada kesadaran setiap mengikuti pengajian hadis, minimal satu hadis kita hafal, ya. Jadi dihafal adalah hadis yang dibaca pada pengajian sebelumnya. Insyaallah. Ada dihafal di? Kalau ada dudung siap jadi menghafal? Siap. Alhamdulillah. Jadi itu kesadaran, harus ada kesadaran. Jangan menghafal takut dihukum, karena takut dihukum, karena takut kasih berdiri. Itu namanya kalau nanti menghafal cuma karena takut dikasih berdiri, itu namanya orang yang apa? Reaktif atau proaktif? Yang reaktif. Sehingga menjawab padin dia ditimpa pindah lari. Nandri mantengin rabai. Santri tidak boleh begitu. Harus selalu berusaha, bergerak, belajar, membaca, ya. Apalagi sekarang dengan adanya alat yang canggih,
internet, bisa kita belajar mandiri, belajar sambil menanyakan, memperjelas kepada guru. Itu. Baik, dibuka kitabnya, kitab Muhtarul Hadis, halaman 153. Ini kalau di kitab saya ini 153. Yang jelas dia harful mim, hadis-hadis yang dimulai dengan huruf mim. Hadis yang ke-1061. Ya. Perhatikan, kita terjemahkan dulu. Ma min jur'atin, ma min jur'atin, ma min tiada satupun, tiada satupun jur'atin, tegukan, tegukan dari kata teguk, ya, tiada satupun tegukan ahabba ilallah ta'ala, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala min jur'atin, daripada tegukan seorang hamba yang menahan amarahnya, min jur'ati ghairi yakdimuha abdun, seperti itu ya, daripada tegukan seorang hamba yang menahan amarahnya, yang menahan amarahnya. Maka dhamaha abdun, tak seorang hamba pun yang menahan amarahnya, tak seorang hamba pun yang menahan amarahnya, illa, melainkan, mala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala memenuhi perutnya, Allah Ta'ala memenuhi perutnya imanan, dengan keimanan, dengan keimanan. Rawahu Ibnu Abbas. Saya ulangi lagi terjemahnya. Ma min jur'atin, tiada sedikit pun atau tiada satu pun tegukan, ahabba ilallah ta'ala,
yang paling disukai Allah Ta'ala min jur'ati ghairin yaklimuha abdun, daripada tegukan seorang hamba yang menahan amarahnya, maka dhamaha abdun, tidaklah seorang hamba menahan amarahnya, illa mala Allahu Ta'ala jaufahu imanan, melainkan Allah memenuhi perutnya dengan keimanan. Ya, segera jelas sekali hadis ini. Ya, menahan amarah biasa diistilahkan dengan menelang. Ya, orang marah biasa dikua akluki. Biasanya anak-anak ngeru sang tayor mari, akluki. Diteguk ya, marah ditelang masuk ke dalam perut. Nah, itulah tegukan yang paling disukai Allah. Ketika marah ditelang, artinya langsung berhenti marah saat itu. Langsung berhenti marah. Ya. Tidak jadi melampiaskan marahnya. Tidak jadi melampiaskan kepada orang yang dimarahi. Nah, itulah tegukan yang paling disukai Allah. Banyakkan tegukan, meneguk air, ya, macam-macam. Nah, itu yang paling disukai Allah adalah tegukan kemarahan. Tidaklah seorang hamba menahan marahnya, ya, meneguk amarahnya, kecuali balasannya adalah Allah penuhi perutnya orang itu dengan iman. Allah penuhi perutnya dengan keimanan. Jadi marah yang tidak jadi dilampiaskan, Allah ganti dengan iman. Allah ganti dengan iman. Tapi orang yang selalu melampiaskan amarahnya, maka bukan Allah ganti imannya, tapi imannya juga boleh jadi keluar bersama amarahnya, keluar bersama kemarahannya. Ya. Jadi hikmah yang kita ambil dari hadis ini adalah mari kita membiasakan menahan amarah, menahan emosi. Ya. Atau paling tidak tempatkanlah marah pada tempatnya. Kalau sesuatu yang memang harus kita marah, ya harus marah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak baik juga kalau ada orang tidak ada marahnya. Tidak baik juga. Kalau seharusnya kita sudah marah, tidak marah-marah. Ya, tidak baik juga. Biar harga dirinya diinjak-injak. Tidak marah-marah juga. Itu manusia balok namanya. Apa itu? Balok. Belorang, tidak boleh juga kita begitu. Umat Islam itu tidak begitu. Umat Islam itu ya kalau harus marah ya marah. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya, kalau menghadapi orang kafir ya harus keras, harus tegas. Kalau sudah masalah iman kita mau diganggu ya harus, jangan diam. Kalau agama kita mau diganggu, kalau pesantren kita mau diganggu, ya jangan diam. Kita harus perlihatkan juga bahwa kita juga bisa melawan. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah tempatkan marah pada tempatnya. Jangan baru sedikit marah. Nikubi najirurana giling di pakarang. Salah sih. Itu bukan tempatnya itu. Bunga-bungaan aja tertut najurana natut dukimi. Itu bukan pada tempatnya.
Jadi sekali lagi tempatkanlah kemarahan kita pada tempatnya. Ya. Punna bahasa ta, punna adat ta, rimangkasara, artinya punna tamak mau kategori sirik na pace, harus itu, harus. Kalau sudah masuk kategori sirik na pace, jangan mengatakan pas sabi mangi karena Allah Ta'ala pembalas sakit belorang, belorang. Ya, kalau sudah masuk kategori sir napace, tidak boleh. Sir itu harga diri, ya. Sir itu harga diri. Pace itu rasa ibah, rasa persaudaraan dengan sesama muslim kah, sesama satu keluarga kah, atau satu kampung kah, itu namanya pace, ya. Pace itu. Baik, seperti itu yang kita pahami pada hadis yang kita baca tadi. Lanjut hadis berikut. Ma min da'watin yad'u bihal 'abdu afdalu min. Apalagi artinya tadi mamin? Ya, tiada satu pun dakwatin. Apa artinya dakwatin? Doa. Bisa juga ini, tiada satu doa pun, bisa juga artinya begitu ya. Tiada satu doa pun yad'u biha al-abdu, ya, tiada satu doa pun yang dipanjatkan oleh seorang hamba, yang dipanjatkan oleh seorang hamba, afdalu min, yang lebih afdal, bisa juga yang lebih utama, min, dari, apa itu? Ini doanya. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ini doa yang paling afdal ini kata Rasul ya. Tidak ada satu doa pun yang dipanjatkan seorang hamba yang lebih afdal daripada Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ini gampang dihafal ini. Gampang sekali. Diartikan Allahumma, ya Allah, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, al-mu'afatah. Artinya al-mu'afatah, keselamatan. Al-mu'afatah, keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya, ini doa yang paling afdal kata Rasul. Ya. Doa yang paling afdal. Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku mohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Saya kira apalagi yang kita cari kalau sudah mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Nah, ini yang paling afdal ini. Kalau dalam Al-Quran, apa yang identik dengan doa ini? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Itu biasa orang istilahkan dengan doa pamungkas. Apa dibilang doa pamungkas? Doa yang menyeluruh. Doa yang sudah mencakup semuanya. Itu yang dimaksud dengan doa pamungkas. Sama juga dengan hadis ini. Dengan doa ini ya. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Gampang sekali hafal nih. Coba siapa yang sudah hafal ini? Ada yang sudah hafal doanya? Coba pasang. Oh, sadaka kulantu. Apa? Allahumma, coba semua. Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ada yang sudah hafal? Masa sependek ini tidak bisa? Coba Raji. Coba yang lain. Pendeknya. Coba Syukran. Ya. Coba yang lain. Nih. Ya, jadi hafal ini ya. Supaya banyak doa-doa yang kita hafal. Apalagi kalau sudah jadi imam. Nah, kalau kita imam bisa serahkan kepada orang lain untuk memimpin doa. Kalau menengok ke belakang, ada pas di belakang guru persilakan tapi doa. Tapi kalau tidak ada di sana di baris ke-5 ke belakang, jami panjang lehermu melihat, cari. Wah, kamu memimpin doa di situ. Mana tanri guru tari bukuan atau lagi bukan luna. Wah, jadi kalau kita imam harus banyak menghafal doa-doa, ya. Pokoknya kalau tidak ada di belakang yang bisa diharapkan memimpin doa, jamu kalau di baris kedua, ketiga jami lagi. Kita yang harus memimpin. Ya. Biar santri kalau sudah mimpin sholat harus juga mimpin sampai selesai doa. Gitu ya. Perhatikan itu. Seringkali aku sampaikan ini. Jadi makanya aku bilang banyak-banyak hafal doa. Banyak-banyak. Dan ingat, imam itu kalau memimpin doa yang mufrad dijamakkan. Misalnya tadi, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Itu kalau sendiri Coba kalau imam, bagaimana? Inna dipakai. Allahumma inna nas'aluka gitu. As'aluka menjadi nas'aluka. Itu ingat itu kalau kita mimpin doa ya. Karena kalau tadi Allahumma inni sesungguhnya aku pribadi tadi. Tapi kalau Allahumma inna sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dunia akhirat. Itu ingat itu ya. Semua yang bentuknya untuk pribadi, kalau kita yang memimpin dijamakkan, dirubah ya. Dari saya menjadi kami. Dari aku menjadi kami. Karena yang lain di belakang mengaminkan. Kita berdoa sendiri, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu. Yang lain mengaminkan.
Itu kan kurang tepat. Kalau sesungguhnya kami, dan doa seperti ini doa yang umum. Doa yang umum. Artinya apa? Semua orang menginginkan ini. Semua orang menginginkan keselamatan dunia akhirat. Adakah orang yang tidak mau selamat dunia akhirat? Tidak ada. Makanya kalau kita mimpin doa, bacalah doa yang umum, yang semua orang membutuhkan apa yang kita minta. Ya, baca doa yang umum. Jangan baca doa yang sifatnya pribadi. Ya, jangan. Kita yang memimpin doa, banyak makmum di belakang berdoa, baru berdoa, ya Allah segera pertemukan aku dengan jodohku ya Allah. Itu pribadimu sudah pi sebentar pi. Sudah semua pi, baru dudukku sendiri. Doa lanjutkan pribadimu. Itu. Kalau untuk orang banyak, jangan itu. Jangan berdoa untuk kepentingan pribadi kalau kita memimpin. Ya. Lebat pi. Penelitian Mia bisa kita duduk lanjutkan zikir dan doa untuk pribadi tak. Ya gitu ya. Dipaham. Di hadis ini luar biasa, doa ini adalah hadis dan Nabi katakan tidak ada doa yang dipanjatkan seorang hamba yang paling afdal kecuali doa ini. Ya. Ini kalau kategori hadis. Kalau Al-Quran itu tadi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, karena memang identik ya, keselamatan dunia akhirat. Kalau yang di Quran itu kebahagiaan dunia akhirat. Ya, sama. Hadis ini diriwayatkan di Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Selanjutnya, ini agak panjang ini. Ma min lambin ajdara. Ya, kata mamin lagi, apalagi artinya mamin? Nah, tiada satupun. Zambin, artinya zambin. Dosa. Artinya doa. Dosa. Tidak satupun dosa. Ajdara. Ya. Yang lebih pantas. Ajdara yang lebih pantas. Ayyu'ajjalallahu ta'ala, yang lebih pantas. Ayyu'ajjalallahu ta'ala, Allah segerakan li sahibihil uqubata, balasannya. Allah segerakan balasannya bagi pelakunya. Allah segerakan balasannya bagi pelakunya. Itu li sahibihi, itu artinya bagi pelakunya. Al-uqubah balasannya. Di dunia, di dunia. Di dunia. Ma'ama yaddakhiruhu lahu fil akhirah. Ma'ama yaddakhiruhu lahu fil akhirah, dan kelak
dinampakkan baginya di akhirat, dinampakkan baginya di akhirat daripada qati'atir rahimi, daripada memutuskan ar-rahimi, silaturrahmi, daripada memutuskan silaturrahmi, wal khiyanati, dan khianat, wal kadhibi, dan dusta. Ya, koma. Wa inna a'jalat ta'ati, wa inna a'jalat ta'ati, dan sesungguhnya ketaatan yang paling cepat, dan semuanya ketaatan yang paling cepat atau yang paling segera, ajal, yang paling segera atau yang lebih cepat, ya. Balasannya, sawaban, balasannya lasilatur rahimi, adalah silaturrahim, adalah silaturrahim. Hatta, hingga anna ahlal baiti, hingga anna ahlal baiti anggota keluarga, hingga anggota keluarga layakununa fajaratan, ya, hingga anggota keluarga yang berdosa pun, hingga anggota keluarga yang berdosa pun fatan mu'a amwaluhum, ya, akan semakin bertambah harta mereka, akan semakin bertambah harta mereka, wa yaktsura adaduhum, dan berkembang pula jumlah mereka, berkembang pula jumlah mereka. Idza tawasalu, apabila mereka mau menyambung silaturrahim, apabila mereka mau menyambung silaturrahim, ya. Ya, dipahami hadisnya.
Apa kira-kira yang kita bisa garis bawahi di hadis ini? Apa? Pentingnya silaturahim. Ini luar biasa ya. Itu yang tidur teman tak dikasih bangun. Allah. Sebentar pulang tidak ada sama sekali paham. Datang tidur. Makanya jangan terlalu begadang kalau malam. Perhatikan baik-baik. Ma min dzambin najadara ayyu'ajjalallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min qati'atir rahimi. Ya. Tiada satu dosa pun lebih pantas Allah segerakan balasannya bagi pelakunya di dunia. Ini di dunia Allah segerakan balasannya. Dan di akhirat tetap juga ada balasannya di akhirat. Tetap dinampakkan, tetap dibalas juga nanti di akhirat. Jadi kalau ada kata-kata mamin tiada satu pun, berarti ada jawabannya itu ya. Apa jawabannya? Ada illa atau ada jawabannya di akhir ya. Jadi tiada satu dosa pun yang Allah segerakan balasannya bagi pelakunya baik di dunia dan di akhir dinampakkan, melainkan apa? Dosa apa? Berapa dosa di sini yang disebutkan? 3. 1, memutuskan silaturahim. 2, khianat. 3, dusta. Ini dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia. Ya. Makanya itu kalau orang memutuskan silaturahim itu Allah segerakan balasannya. Pasti kita mengalami kehidupan yang susah. Ya. Tidak bakuaman dengan tetangga kiri kanan. Susah kehidupan tak. Ya, susah gitu. Tinggal pondok banyak musuhnya. Lebih baik tinggalkan pondok kalau banyak musuh tak. Tidak enak itu tinggal di pondok. Ya. Enaknya hidup. Perhatikan. Enaknya hidup itu kalau semua orang begitu saling menatap langsung dia lempar senyum ke kita. Itu enak itu. Siapa saja. Kalau ada orang yang begitu bertatap muka langsung, enaknya di mana Tanah Sari Kidui? Di siapa saja ditemui, ya. Kalau apalagi sudah disapa assalamualaikum, langsung senyum. Enaknya itulah keindahan hidup. Tapi coba perhatikan, di mana-mana semua orang monyong sama kita. Kalau dilihat kalau ketemu seakan-akan dia bilang apa nampak jaling. Oh, tidak enaknya hidup kalau begitu tidak enaknya. Jadi segala sesuatunya itu kalau selalu senyum, enak itu. Enak. Teman sekamar tak, teman sependut tak, teman sekelas tak, selalu senyum sama kita, enaknya itu. Ya. Enak. Nah, itu balasan itu. Itu Allah segerakan balasannya. Karena kenapa? Ada perasaan enak. Mana lebih kita sukai? Nah, kasih orang uangnya, tapi monyong dan matanya membelalak. Nasari kedui amat tak, bapak tak, tapi pun carne malimi. Lo mau kok?
Atau tidak jenak kasih kiuan tapi selalu senyum sama kita. Kalau saya lebih kepilih itu, jangan mau kasih kiuanmu, yang penting senyumku sama saya. Itu daripada nu kasih ke uangmu, kasih ke makananmu, minumanmu, tapi jamur rokok, jamur kok, tangan sipak. Jadi tiada yang enak tanpa senyum, gitu ya. Tidak ada yang enak tanpa senyum. Makanya segala sesuatu iringi dengan senyum. Dikasih orang senyum, salaman sama orang senyum, ya. Dibikinkan orang teh, aduklah teh dengan senyum, enak itu. Tapi kalau diaduk teh nanak jamrok, tampor pak sibatanmu. Ya Allah. Jadi yang kurang gulanya pun menjadi manis karena senyum. Jadi daripada, jadi itu yang paling penting itu. Dan itu saya kira itulah balasannya. Kalau hubungan baik dengan orang lain itu, insya Allah segera kita dapatkan balasannya. Karena ada perasaan nikmat, ada perasaan bahagia, ya, gitu. Jadi Allah segerakan dosanya orang yang memutuskan silaturahmi. Karena baru di dunia sekitar sudah rasakan. Coba pulang ke rumah, 3 bulan baru pulang ke rumah, sampai di rumah tidak ada satu pun yang senyum sama kita. Ayah, ibu, saudara, tidak ada yang mau senyum, semuanya jamurro, monyong. Bagaimana perasaanmu? Ammo angki, ngurane, anda salangku. Jadi, tapi coba kalau baru pergi turun dari mobil langsung makin dijemput, dipeluk, bahagianya kita kalau begitu itu. Jadi 3 dosa yang Allah segerakan balasannya. Dosa memutuskan silaturahmi, dosa khianat. Apa itu khianat? Khianat itu apa itu? Ya, mengingkari kepercayaan. Mengingkari kepercayaan. Misalnya ada barang kita titipkan sama teman. Jaga sada ya nungku di belikan lalampa rulu. Ibat tumai lanyaki. Temai nawalukangi. Nampak nakonya luka ki. Itu namanya khianat. Kalau orang sudah biasakan diri begitu menjadi pengkhianat, ini bahaya ini. Ini bahaya. Karena boleh jadi di depan tadi dia senyum, baik-baik dilihat, ternyata hatinya khianat. Ini bahaya orang begini ini. Tidak bisa dijadikan sahabat. Ya, tidak bisa dijadikan sahabat. Nah, khianatiki. Pengkhianat itu, kalau pengkhianat itu dia tidak mandang siapa. Biar jangankan orang lain, saudaranya sekalipun, teman sekamarnya sekalipun dia khianati. Ini orang bahaya ini. Kalau dalam perjuangan ada orang seperti itu seharusnya langsung dibunuh itu orang begitu. Seharusnya langsung dibunuh. Kenapa? Dia bisa menjadi mata-mata, mengkhianat. Di sini ketika dia bersama dengan kita baik sekali, tapi ternyata dia hanya mencari kelemahan tak, mencari kekurangan tak untuk dia sampaikan kepada lawan. Ini bahaya ini. Ya. Itu orang munafik. Salah satu tanda kemunafikan adalah wa idza tumina khana.
Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia khianat. Ini bahaya orang begini ya. Bahaya. Di dua. Yang ketiga adalah dusta, bohong. Ini juga antara khianat dengan dusta itu saudara. Saudara juga. Khianat ini. Ia temi pengkhianat, ia temi pembura-bura. Khianat ini. Makanya 3 dosa ini segera Allah perlihatkan balasannya di dunia. Dosa qati'ur rahim, dosa khianat, dan dosa al-kadzibah. Ya. Kemudian sebaliknya Nabi katakan bahwa ketaatan yang paling segera atau yang paling disegerakan balasannya adalah tidak lain kecuali silaturahmi. Silaturahmi. Coba kalau silaturahmi bagus, Nabi katakan begini. Ini mudah-mudahan dihafal semua punya hadis ya. Apa itu? Man arada. Siapa bisa? Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil. Tidak ada yang hafal ini hadis. Ini hadis populer sekali nih. Kalian wajib menghafalnya. Ya, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa ayyun sya'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya. Itu 2 ya. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, apa yang harus dilakukan? Falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Itu kunci kehidupan. Kunci kehidupan. Kemudian yang namanya silaturahim itu jangan dulu persoalkan kau aliran apa kau. Jangan persoalkan dulu itu. Tidak mau jasa saya bakuanu dengan itu. Tidak mau kasih-kasih. Kenapa? Anu lain alirannya dia. Jangan persoalkan itu. Yang namanya silaturahim itu kepada semua manusia. Ya, jangankan bilang hanya beda paham, beda agama sekalipun, kita harus memperbaiki silaturahim. Misalnya di sebelah tetangga orang Nasrani, di sini Yahudi, di situ kafir. Tetap perbaiki hubungan. Ya. Itu namanya silaturahim. Kenapa? Kalau itu yang baik, Allah segerakan juga balasannya di dunia. Ya. Allah segerakan balasannya di dunia dengan senantiasa menambahkan rezeki kita dan insyaallah panjang usia kalau silaturahim kita itu baik. Ya. Ya, kita simpulkan pada hadis ini pentingnya untuk memperbaiki silaturahmi dan dosa bagi orang yang memutuskan silaturahmi serta membiasakan diri khianat dan berbohong. Itu. Kemudian pada hadis berikutnya, ma min dzambin illa walahu indallahi taubatan illa su'ul khuluqi fa innahu la yatubu min dzambin illa raja ila ma huwa syarru minhu anis sayyidah rawahu anis sayyidatil Aisyah. Ya, segera demikian dulu pengajian kita. 3 hadis kita baca. Sekali lagi saya ingatkan supaya kita menghafal minimal 1 hadis ya. Siap kita menghafal? Ya. Sekali lagi dengan penuh kesadaran ingin menambah ilmu,
kita menghafal. Ilmu itu harus dihafal ya. Baik, kita akhir dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina wa alih baina qulubina wahdina subulas salam. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa babal rizq wa babal ni'mah wa babal quwwah wa babal salamah wa babal hikmah wa babal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis.